kalau kita kita lihat praktek di negara lain, ya saya kira ini juga sangat penting bagi kita untuk melihat problem-problem penyelenggaraan pemilu serentak berdasarkan pengalaman negara lain. Ini saya kira penting juga untuk kita lihat. Kenapa? Karena penyelenggaraan pemilu serentak, kalau kita rujuk pada putusan MK, itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah penguatan sistem presidensial, mendorong efisiensi dan meningkatkan kualitas pemilih, jadi menjadi pemilih yang cerdas. Nah, kalau kita lihat beberapa hasil dari penelitian di negara lain, ini saya sebenarnya sudah kirim bahan panitia. Itu kita bisa lihat ada beberapa hasil penelitian yang kalau berdasarkan pengalaman empiris di negara lain itu menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak itu memiliki dampak yang cukup positif gitu ya. Misalnya penelitiannya Berry dan Gerson itu di Amerika, itu dia menemukan melalui penelitian empiris ya, penelitian lapangan, itu dia menemukan bahwasannya pemilu tidak serentak atau seperti pemilu kita sekarang ini belum serentak ya, baru 2024 kita mau serentak, 2019 kita serentak tapi hanya pileg dan pilpres. Itu dalam penelitiannya Berry dan Gerson itu dia menemukan bahwasannya pemilu yang tidak serentak itu bisa menghasilkan apa yang dia sebut selective participation. Jadi pemilih yang hadir di TPS itu jumlahnya lebih sedikit. Jadi tingkat turnout-nya itu lebih kecil ketika pemilu itu tidak serentak. Dan ini pengalaman di kita juga menunjukkan hal yang sama ya. Jadi semakin sering pemilu itu dilakukan, baik itu pileg, pilpres, pilkada, ada pilkades dan sebagainya, itu tingkat kejenuhan pemilih itu menjadi tinggi, dan akibatnya yang hadir ke TPS itu hanya orang-orang tertentu saja. Dan yang menarik, penelitian Berry dan Gerson itu menemukan bahwasanya selective participation ini memiliki dampak lanjutan. Itu kalau pengalaman di Amerika ya. Dampak lanjutannya apa? Itu produk kebijakan yang dihasilkan oleh pejabat pemerintahan pasca pemilu itu cenderung lebih menguntungkan kelompok warga tertentu, yakni kelompok warga yang hadir di TPS. Ya, oleh karena itu Berry dan Gerson itu merekomendasikan perlunya penataan waktu penyelenggaraan pemilu di Amerika dengan mengupayakan keserentakan pemilu. Tetapi yang patut dicatat bahwasannya kalau di Amerika itu pemilu itu nggak hanya memilih presiden dan anggota parlemen ya, baik itu senat maupun DPR-nya. Tetapi di Amerika itu kepala daerah dan beberapa pejabat publik di daerah seperti kepala sekolah, hakim lokal, itu juga dipilih melalui pemilu. Jadi di Amerika itu pemilu yang tidak serentak itu memang menjadikan penyelenggaraan pemilu itu dilakukan berkali-kali, yaitu menyebabkan kejenuhan di kalangan pemilih. Dan kejenuhan di kalangan pemilih itu menghasilkan selective participation itu. Kita bisa juga lihat misalnya hasil penelitian di Cina yang dilakukan oleh Chi Huang, nama Cina lah ya. Dia meneliti tentang pemilu serentak dan dampaknya terhadap partisipasi pemilih. Ini menemukan bahwasannya hampir sama dengan penelitian di Amerika, bahwasannya pemilu serentak itu bisa meningkatkan voter turnout atau partisipasi pemilih kalau bahasa di Indonesia. Itu. Jadi dari dua penelitian ini sebenarnya kita bisa melihat bahwasannya harusnya penyelenggaraan pemilu serentak itu meningkatkan partisipasi pemilih harusnya. Saya nggak tahu di Indonesia KPU itu sudah membuat analisis atau belum,
pemilu legislatif dan pilpres serentak kemarin dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang tidak serentak pada tahun 2024 itu menghasilkan dampak signifikan terhadap peningkatan voter turnout atau belum atau tidak. Ya, kenapa ini penting? Karena ini terkait sama putusan MK itu yang menjelaskan tentang tujuan dari penerapan pemilu serentak. Hasil penelitian lain juga penting untuk kita lihat, ini yang dilakukan oleh Zainab dan beberapa dan kawan-kawan ya, tentang perbandingan pemilu tidak serentak dengan pemilu serentak. Dia menemukan bahwasannya pemilu serentak itu pemilu tidak serentak itu menimbulkan efek atau menimbulkan fenomena yang disebut New Hampshire effect, di mana pemenang di sebuah pemilu itu berpeluang untuk menang di pemilu berikutnya di wilayah berbeda. Ini terutama terkait dengan ini ya, pemilu lokal ya. Pemilu lokal yang tidak serentak itu misalnya kayak di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu begitu partai A menang di Kabupaten B misalnya, itu bisa memicu peluang partai A itu menang kembali di di Kabupaten C misalnya. Nah, itu yang disebut New Hampshire effect. Itu terjadi di Amerika. Dan di sisi lain pemilu tidak serentak itu juga mendorong peningkatan jumlah pengeluaran belanja kampanye peserta pemilu. Nah, jadi ini saya kira hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwasannya pemilu serentak itu penting dilakukan untuk menekan biaya pemilu, biaya penyelenggaraan pemilu baik yang dikeluarkan oleh negara melalui KPU maupun yang dikeluarkan oleh peserta pemilu. Nah, ini sebenarnya di Indonesia kita juga harus cek ini, apakah penyelenggaraan pemilu serentak 2019 kemarin ini sudah menimbulkan efek ini, efek efisiensi. Nah, sayangnya di Indonesia itu penelitian tentang pemilu serentak ini masih belum terlalu banyak. Ada banyak artikel di jurnal, tetapi rata-rata kajiannya itu lebih banyak studi literatur bukan studi lapangan, sehingga kita kesulitan mendapatkan potret di lapangan. Ya, saya kira salah satu hal penting nanti yang perlu dilakukan pada pemilu 2024 nanti dan setelahnya adalah mencoba mengevaluasi apakah penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 itu nanti benar-benar bisa memenuhi harapan-harapan yang dicantumkan di dalam putusan MK itu, memperkuat sistem presidensialisme, meningkatkan efisiensi dan memperkuat kecerdasan pemilih, menghasilkan pemilih yang cerdas. Saya ingin menekankan hal itu, dan hasil penelitian di negara lain ini juga bisa dijadikan bahan renungan bagi penyelenggara pemilu, bagi KPU, bagi Bawaslu, dan juga bagi mungkin akademisi masyarakat untuk mencoba menggunakannya sebagai referensi dalam membuat desain penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Nah, berikutnya saya ingin sedikit menambahkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Abhan dan Om Hasim tadi terkait dengan persoalan dan tantangan pemilu serentak tahun 2024. Kalau kita gunakan next slide Mas ya. Kalau kita gunakan teori policy implementation atau teori pelaksanaan kebijakan ya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, ini sebenarnya kan ada 3 isu penting yang harus kita garis bawahi ketika kita ingin mengukur efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan kebijakan. Yang pertama itu adalah parameter regulasi, yang kedua itu parameter
institutional capacity, dan yang ketiga itu parameter policy environment. Ini 3 isu utama gitu ya, 3 isu utama yang penting untuk kita perhatikan ketika kita ingin mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Meskipun beberapa ahli menyebutkan beberapa parameter tambahan, tapi saya merangkumnya menjadi 3 isu besar, 3 parameter besar. Nah, untuk penyelenggaraan pemilu 2024, kita ini masih menghadapi persoalan di regulatori, di persoalan peraturan perundang-undangan. Tadi Pak Aban sudah menyampaikan, Mas Hasim sudah menyampaikan bahwa masih ada masalah di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tahun kemarin, tahun 2020, saya melakukan riset kuantitatif. Saya mengirim kuesioner ke beberapa KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk meneliti terkait dengan, saya mengambil contoh kasus itu pendaftaran pemilih. Selama ini sering muncul tudingan bahwasannya KPU gagal memanage penyelenggaraan pemutakhiran atau pendaftaran pemilih sehingga kacau balau dan selalu menjadi perdebatan di depan publik, termasuk juga di meja hijau di Mahkamah Konstitusi. Saya ingin mencoba melihat apakah problem daftar pemilih itu memang murni disebabkan oleh lemahnya kapasitas KPU atau ada pengaruh dari problem regulasinya. Nah, dari riset saya itu ketemu ternyata bahwasanya salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap munculnya persoalan di dalam pendaftaran pemilih itu ya di faktor regulasinya. Jadi baik undang-undang maupun PKPU itu masih mengandung banyak kekosongan norma, ketidakjelasan norma atau ambigu, inkonsistensi, kontradiksi, dan kurang proyektif. Nah, dampak dari persoalan normatif ini mempengaruhi penyelenggaraan. Misalnya begini, di Undang-Undang Pemilu itu diatur bahwasannya daftar pemilih itu berasal dari data kependudukan. Data kependudukan itu disediakan oleh pemerintah. Tapi that's it. Undang-undang hanya bilang seperti itu, hanya mengatur seperti itu, bahwa pemerintah menyediakan data kependudukan. Tapi undang-undang tidak pernah mengatur apa standar data kependudukan, apa standar baku mutu dari DP4. Dan undang-undang tidak memberikan delegasi mandat kepada pemerintah untuk menyusun peraturan teknis tentang tata cara penyusunan data kependudukan dan DP4. Nah, ini yang menyebabkan, berdasarkan temuan dari riset itu, ini menyebabkan banyak data kependudukan yang diproduksi oleh pemerintah itu bermasalah. Data yang diberikan oleh Mendagri kepada KPU berbeda dengan data yang dimiliki oleh Pemkab atau Pemkot di daerah. Ini kenapa ya? Karena aturan tentang prosedur penyusunannya nggak ada, standar kualitas dari data kependudukan dan DP4 yang harus disediakan oleh pemerintah itu nggak ada. KPU berusaha mengatur itu di dalam PKPU, ya, tetapi lagi-lagi KPU ngatur di PKPU, tetapi pelaksananya itu Kemendagri. Dan mungkin kita tahu ya ada rivalitas KPU dengan Kemendagri, sehingga Kemendagri tidak mudah mematuhi aturan yang dibuat oleh KPU. Jadi ini contoh beberapa problem regulasi. Dan menurut saya problem regulasi ini ketika tidak diselesaikan dengan cara apapun gitu ya, tapi kalau itu tidak diselesaikan itu tetap akan menimbulkan masalah di lapangan pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Itu yang pertama di regulatory issue. Yang lainnya, Mas Minan mungkin bisa dipersingkat. Oke. Sarannya, karena kita juga sudah masih ada Mas Didik nanti. Silakan Mas Minan.
Yang kedua itu masalah di kapasitas kelembagaan. Saya kira tadi sudah cukup banyak disinggung. Tetapi yang ingin saya garis bawahi itu adalah kesiapan sistem penunjang, dalam hal ini sistem teknologi informasi. Ini kita tahu bahwasannya kesadaran masyarakat terkait dengan sistem teknologi informasi ini semakin kuat dan perhatian mereka juga semakin besar. Ini kalau tidak segera di-clearkan, termasuk sistem teknologi informasi untuk pendaftaran pemilih, ini nanti akan menjadi masalah di 2004. Nah, yang ketiga ini tadi yang menurut saya penting dan tadi belum banyak disinggung. Ini menurut saya salah satu policy environment. Jadi bagaimana situasi di luar penyelenggara dan di luar regulasi. Ini yang menurut saya penting diperhatikan. Yang pertama itu kesiapan stakeholder. Jadi masyarakat, peserta pemilu, dan pemerintah. Ini saya nggak tahu peserta pemilu ini sebenarnya sudah cukup sadar nggak dengan konsekuensi dari penerapan sistem pemilu serentak ini. Kita lihat di pengalaman 2019 itu mereka gelagapan. Jadi partai politik menjadi tidak banyak berperan, elitnya banyak jadi tim sukses pilpres, capres, calegnya bergerak sendiri-sendiri, tidak terkoordinir. Nah, ini menurut saya isu yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, model potensi kontestasi dan konflik di 2024 ini akibat dari pemilu serentak. Terus sama unpredictable environmental situation. Jadi masalah pandemi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir terkait dengan perbaikan regulasi, tadi sudah disampaikan kemungkinan ini undang-undangnya tidak direvisi, alternatif yang dipikirkan itu Perpu. Menurut saya Bawaslu dan KPU perlu membuat skenario planning. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Aban dan Mas Hasim tadi menurut saya penting untuk menjadi bahan pertimbangan. Jadi Perpu itu bisa menjadi opsi, tetapi kita harus paham bahwasannya kedudukan Perpu itu sampai saat ini masih terus jadi bahan perdebatan. Alasan kegentingan mendesak itu selalu menjadi perdebatan. Apakah alasan-alasan disampaikan oleh KPU atau Bawaslu yang kemudian diadopsi oleh Presiden nanti bisa masuk dalam kategori kegentingan mendesak itu, kegentingan yang memaksa. Nah, yang menurut saya yang justru sangat penting untuk diperhatikan itu adalah mencoba yang tadi juga disampaikan Mas Hasim. Bawaslu dan KPU perlu mencoba mengambil intisari dari beberapa putusan MK dan putusan lembaga peradilan yang lain yang dalam memutus perkara-perkara yang sebelumnya yang itu tidak diatur di dalam undang-undang atau tidak terlalu jelas tapi sudah menjadi putusan yang ingkrah. Nah, putusan itulah yang nanti sebenarnya bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi KPU dan Bawaslu dalam membuat perbaikan regulasi. Ini menurut saya salah satu pendekatan yang penting. Terus pendekatan yang kedua ya mencoba mengatur sebanyak mungkin hal-hal yang belum jelas dan hal-hal yang belum diatur itu di dalam peraturan teknis baik KPU maupun Bawaslu yang kita tahu prosesnya itu sudah dilakukan melebihi proses atau prosedur normal dalam pembuatan undang-undang. Jadi peraturan KPU dan peraturan Bawaslu itu kan dibahas oleh KPU dan Bawaslu, DKPP bersama pemerintah dan Komisi 2. Jadi itu sebenarnya derajat beban atau prosedur pembahasannya itu jauh melebihi undang-undang karena undang-undang cukup dibahas oleh pemerintah dan DPR. Jadi sebenarnya kekuatan politik dari peraturan teknis KPU dan Bawaslu itu cukup kuat.